Rahayu para sedulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur dimanapun panjenengan berada. Pembahasan video kali ini, kita akan mencoba membahas teknik, yaitu teknik olah rasa, di mana olah rasa ini dimungkinkan nanti bisa menembus alam lain atau dimensi lain, tempat para ruh-ruh suci, para malaikat, para dewa-dewi, para wali. Para sedulur, sebelum kita ke pembahasan, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada panjenengan semua yang setia menonton channel Kawruh Jawa. Yang kedua, saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Bukan bermaksud untuk menggurui. Di sini saya hanya coba share atau membagikan bagaimana ilmu-ilmu atau teknik olah nafas ataupun olah rasa ini. Yang mana ini adalah warisan para leluhur Nusantara pada umumnya, khususnya leluhur Jawa. Nah, para sedulurku semuanya dimanapun Anda berada, di tangan saya ini ada catatan-catatan kecil mengenai teknik olah nafas yang mana nanti menuju ke olah rasa. Sedulurku semuanya, nanti di pembahasan ini saya akan membagikan tahapan-tahapan dasar, tahapan-tahapan dasar meditasi olah rasa. Tahapan yang pertama itu nanti mengimajinasikan lidah. Yang kedua, mengaktifkan indera penciuman. Yang ketiga, imajinasi visual, atau kita bisa mengaktifkan mata ketiga kita atau cakra ajna. Kemudian yang keempat, mengaktifkan indera pendengaran kita. Ya. Kemudian yang kelima, mengaktifkan indera peraba atau bungkus atau kulit. Oke, langsung saja. Jadi sebelum kita ke pembahasan teknik, yang paling penting itu adalah sebuah perilaku keseharian. Perilaku keseharian ini saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu perbuatan, sikap, ucapan, pikiran. Perbuatan. Perbuatan ini dimaksudkan menuju ke perbuatan baik, di mana perbuatan baik ini bisa memudahkan kita untuk kebukanya takbir, atau dalam bahasa yang sekarang itu energi. Jadi perbuatan yang baik
itu energinya positif, maka frekuensi atau gelombang yang akan hadir itu adalah gelombang kebaikan atau frekuensi kebaikan. Kemudian yang kedua adalah sikap. Sikap ini juga mempengaruhi dalam terbukanya takdir itu, takdir batin. Supaya takdir kita ini bisa terbuka, salah satunya sih kita harus memiliki sikap yang lemah lembut. Sikap yang lemah lembut, penuh kepasrahan. Nah, energi kepasrahan inilah yang nantinya bisa mengantarkan kita menuju ke gerbang dimensi yang lebih halus atau dimensi lain, di mana tempat-tempat tersebut adalah tempat para leluhur kita, roh-roh suci, malaikat, ataupun ruh-ruh para wali. Kemudian yang ketiga adalah ucapan. Ini penting sekali ya, ucapan. Ucapan ini kalau bisa kita harus selalu menjaga ucapan agar selalu berbicara jujur. Satu. Selalu mengucapkan hal-hal yang baik, yang mana itu bisa membahagiakan orang lain. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pikiran. Selain ucapan, pikiran juga berpengaruh terhadap terbukanya mata batin kita, atau hijab-hijab kita nanti bisa terbuka melalui pikiran. Pikiran yang positif itu bisa mengarahkan kita menuju ke energi yang positif juga. Nah, keseluruhan perilaku sehari-hari ini, apabila kita bisa intens melakukannya setiap hari, maka keniscayaan takdir akan bisa terbuka dengan sendirinya sebenarnya. Nah, kenapa ini sangat penting sekali? Ya, sangat penting sekali karena latihan teknik apapun atau berapa lama panjenengan semua melakukannya, jika tidak dibarengi dengan perilaku keseharian yang baik, maka teknik yang Anda latih, yang panjenengan latih itu menjadi sia-sia. Anda percuma melatih setiap hari, setiap malam, berapapun lamanya, melakukan olah nafas, olah rasa, jika perbuatan dan perilaku tidak baik. Ucapan masih kasar, sikap masih kasar, tidak bisa lemah lembut, perbuatan masih menyakiti orang lain, pikiran masih negatif, berburuk sangka kepada yang lain. Ini tidak akan bisa mungkin takdir-takdir itu kebuka. Nah, lalu kenapa kita kok kalau sudah ada perilaku keseharian yang baik kok masih berlatih meditasi atau olah rasa? Iya, karena ini untuk mempercepat sedulurku semuanya, mempercepat terbukanya tabir gitu. Meskipun perilaku sehari-hari yang baik ini nanti bisa otomatis membawa kita, mengantarkan kita ke gerbang dimensi yang lebih halus. Nah, para sedulur semuanya, di tangan saya ini ada catatan-catatan yang saya catat bagaimana melakukan meditasi dasar atau teknik olah rasa ini. Saya akan
mencoba untuk membagikannya kepada panjenengan semuanya. Oke, sebelum kita ke pembahasan, saya akan ke posisi duduk dulu. Jadi teknik meditasi ini kita akan menjelaskan tentang posisi duduk. Posisi duduk itu bebas sebenarnya, ya. Yang penting bisa membuat kita nyaman. Misalnya bisa duduk seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, bebas. Atau duduk di kursi, di atas kursi, bebas. Yang penting itu nyaman dan tidak ada beban. Kemudian yang kedua, mencari tempat yang sekiranya tempat itu tidak ada gangguan, baik itu gangguan dari orang lain, manusia, ataupun gangguan-gangguan dari hewan, ataupun gangguan-gangguan yang lain yang bisa merusak konsentrasi kita, yang bisa merusak fokus kita. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Waktu ini juga bebas, sedulur. Bebas memilih waktu, yang penting itu tadi tidak ada gangguan dari hal apapun, siapapun. Rileks, tenang, suasana yang tenang, sejuk. Nah, biasanya saya mencari waktu-waktu ya pada malam hari, sekitar jam 12 begitu, orang-orang sudah pada tidur, jadi kita bisa melaksanakan teknik ini atau melatih teknik ini, karena saya yakin di waktu-waktu tersebut tidak ada lagi gangguan dan sunyi sekali. Saya tidak mengharuskan di malam hari, bebas waktunya, cari tempat yang pas, tidak ada gangguan, gitu ya. Nah, setelah posisi duduk sudah nyaman, tempat sudah tenang, sunyi, rileks, kemudian waktunya juga sudah pas, tidak ada gangguan di waktu itu, baru kita bisa melakukan pelatihan meditasi dasar ini, yaitu olah rasa. Oke, yang pertama kita duduk santai, nyaman menurut panjenengan semua. Kemudian kalau sudah nyaman, lakukanlah nafas seperti nafasnya orang tidur. Ya. Bernafas seperti nafasnya orang tidur. Lakukanlah 5 menit, 10 menit, sampai kenyamanan fokus sudah didapatkan. Nah, ketika fokus dan kenyamanan, kesunyian, keheningan sudah didapatkan, baru kita menuju yang teknik. Tekniknya seperti apa teknik olah rasa ini? Yang pertama adalah teknik imajinasi lidah. Oh iya, sebelum ke pembahasan teknik imajinasi lidah ini, nanti saya akan jelaskan dulu tahapan-tahapan dasar meditasi olah rasa ini.
Jadi yang pertama itu tadi adalah imajinasi lidah, ya kan? Yang kedua mengaktifkan indera penciuman. Ini tahap-tahapannya ya untuk bisa membuka tabir hijab atau tabir batin kita, sehingga kita bisa menuju ke alam atau dimensi yang lebih halus, dimensi tempatnya para leluhur, ruh-ruh suci, para malaikat, para wali. Kemudian yang kedua adalah mengaktifkan indera penciuman. Yang ketiga imajinasi visual atau mengaktifkan mata ketiga, atau bahasa kerennya adalah cakra ajna. Kita bisa mengaktifkan cakra ajna. Bagaimana caranya, nanti ikuti saja video ini ya. Kemudian yang keempat adalah mengaktifkan indera pendengaran. Indera pendengaran kita aktifkan. Yang kelima, mengaktifkan indera peraba atau bungkus atau kulit. Bungkus kita, kulit. Seperti itu. Oke, itu adalah tahapan-tahapan yang harus kita lalui dalam latihan olah rasa ini. Ini adalah latihan dasarnya seperti itu. Oke, kita akan membahas mengimajinasikan lidah kita atau mengaktifkan indera rasa kita, rasa yang ada di lidah. Caranya bagaimana? Caranya itu saat kita duduk tenang santai setelah bernapas seperti nafasnya orang tidur, sehingga kita sudah mencapai fokus keheningan yang dirasa itu sangat nyaman sekali, baru kemudian kita bisa mengimajinasikan atau membayangkan dalam pikiran kita sambil tetap duduk tenang, rileks, bernafas seperti nafasnya orang tidur. Kita sambil membayangkan di depan kita ada piring atau mangkok atau wadah lah, sekiranya wadah itu bisa menampung atau memberikan tempat sesuatu. Nah, sesuatu ini saya mengimajinasikan mangga muda. Nah, mangga muda ini sudah dibelah-belah, ditaruh di mangkok atau piring, kemudian kita jilat, taruh di lidah kita. Taruh di lidah kita. Ini diimajinasi, tidak secara nyata ya, tetap ini hanya imajinasi saja. Jadi membayangkan sebuah piring atau wadah, mangkok, dan lain sebagainya, yang dimana tempat itu atau wadah itu berisi mangga muda. Kemudian ditaruh ke lidah kita. Nah, ketika bayangan kita sudah menaruh mangga muda di lidah kita, maka lidah kita ini terasa asam, sehingga air liurnya ini banyak sekali di mulut, saking asamnya, kecut, bahasa Jawanya itu kecut, gitu. Atau kita bisa membayangkan jeruk nipis yang kecutnya luar biasa, asamnya luar biasa, kita taruh di lidah kita, sehingga lidah kita bisa merasakan seperti apa yang seharusnya ketika kita menaruh sesuatu yang asam-asam di lidah kita. Kita bisa merasakan itu meskipun secara nyata tidak merasakannya, hanya bayangan, tapi air liur kita
mencair di mulut kita, gitu. Nah, itu latihan olah rasa yang pertama. Jadi seperti itu prosedur. Setelah kita merasakan itu, lakukan itu intens sehingga kita mencapai dalam pengolahan rasa ini. Jadi demikian poros dulur untuk berlatih teknik dasar dalam pengolahan rasa. Seperti itu ya. Terima kasih saya ucapkan kepada sedulurku semuanya. Untuk tahap yang berikutnya kita akan buat video selanjutnya. Oke, saya sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan atau laku yang sekiranya tidak sama dari panjenengan semua. Dan saya mohon maaf sekali, saya tidak bermaksud untuk menggurui, terutama para pakar spiritual ya, pelaku spiritual, para guru-guru. Saya mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui. Saya hanya share, membagikan apa yang sudah saya ketahui di dalam buku-buku itu ya, buku-buku yang sudah tertulis dan kemudian saya praktekkan gitu. Dan ini adalah warisan leluhur kita, yaitu leluhur Nusantara pada umumnya, khususnya leluhur Jawa, ini nenek moyang kita. Oke. Terima kasih sudah menonton. Saya di sini mohon pamit. Untuk video selanjutnya kita akan berlatih mengaktifkan indera penciuman, imajinasi penciuman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.